Bagian A, definisi dan pengertian umum catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan yang dicantumkan pada margin bawah pada halaman buku. Catatan kaki biasanya dicetak dengan huruf lebih kecil daripada huruf di dalam teks guna menambahkan rujukan uraian di dalam naskah pokok. Catatan kaki untuk artikel yang diambil dari internet dicantumkan nama pengarang, judul artikel, tuliskan online dalam kurung yang diikuti alamat situsnya yang memudahkan pembaca untuk mengakses sumber tersebut. Bagian B, jenis dan contoh catatan kaki. Catatan kaki terdapat dua jenis, yakni catatan kaki untuk buku yang dimulai dengan nama pengarang diikuti koma, judul buku yang ditulis dengan huruf awal kapital dan dicetak tebal atau dicetak miring, nomor seri, jilid, dan nomor cetakan kalau ada, kota penerbit yang diikuti titik 2, nama penerbit yang diikuti koma, dan tahun penerbitan yang ditulis dalam kurung dan diakhiri dengan titik. Yang kedua yaitu catatan kaki untuk artikel dan majalah yang dimulai dengan nama pengarang, judul artikel, nama majalah, nomor majalah jika ada, tanggal penerbitan, dan nomor halaman. Jika dari sumber yang sama dikutip lagi, pada catatan kaki ditulis IBID, yakni singkatan dari IBIDUM, yang artinya sama persis sumbernya dengan catatan kaki di atasnya. Jadi mirip dengan IDEM atau SDA. Untuk sumber yang telah disisipi sumber lain, digunakan istilah OPCIT, singkatan dari Oper Citato. Untuk sumber dari majalah dan koran yang telah disisipi sumber lain, digunakan istilah LOCIT, singkatan dari Loco Citato. Adapun contoh dari catatan kaki yaitu Ratna Willis Dahar, teori-teori belajar dalam kurung Jakarta titik 2 Depdikbud, 1988, halaman 18. Berikutnya Nur Hadi, membaca cepat dan efektif dalam kurung Bandung titik 2 Sinar Baru, 1986, halaman 25. Berikutnya IBID, halaman 15. Dan Ratna Willis Dahar, op.cit, halaman 17. Nah, dari contoh catatan kaki di atas menunjukkan bahwa sumber nomor 4 sama dengan sumber nomor 3 dan sumber nomor 5 sama dengan nomor 2. Sistematika penulisan catatan kaki. 1. Catatan kaki harus dipisahkan oleh sebuah garis yang panjangnya 14 karakter dari margin kiri dan berjarak 4 spasi dari teks. 2. Catatan kaki diketik berspasi 1. 3. Diberi nomor. 4. Nomor catatan kaki diketik dengan jarak 6 karakter dari margin kiri. 5. Jika catatan kakinya lebih dari 1 baris, maka baris kedua dan selanjutnya dimulai seperti margin teks biasa, tepat pada margin kiri. 6. Jika catatan kakinya lebih dari 1, maka jarak antara satu catatan dengan catatan yang lainnya adalah sama dengan jarak spasi teks. 7. Jarak baris terakhir catatan kaki tetap 3 cm dari pinggir kertas bagian bawah. 8. Keterangan yang panjang tidak boleh dilangkaukan ke halaman berikutnya. Lebih baik potong tulisan asli daripada memotong catatan kaki. 9. Jika keterangan yang sama menjadi berurutan, misalnya keterangan nomor 2 sama dengan nomor 3, cukup tuliskan kata IBID daripada mengulang-ulang keterangan catatan kaki. 10. Jika ada keterangan yang sama tapi tidak berurutan, berikan keterangan op.cit, lih,
dalam kurung XX merupakan nomor keterangan sebelumnya. 11. Jika keterangan seperti objek tetapi isinya keterangan tentang artikel, gunakan log.cheat. 12. Untuk keterangan mengenai referensi artikel atau buku tertentu, penulisannya mirip daftar pustaka, tetapi nama pengarang tidak dibalik. Terakhir, sumber yang lengkap tercantum di dalam daftar kepustakaan. Untuk skripsi atau teks, sumber dinyatakan dalam bentuk catatan kaki. D. Fungsi catatan kaki. Catatan kaki dicantumkan sebagai pemenuhan kode etik yang berlaku sebagai penghargaan terhadap karya orang lain. E. Pemakaian catatan kaki. Catatan kaki dipergunakan sebagai A. Pendukung keabsahan penemuan atau pernyataan penulis yang tercantum di dalam teks atau sebagai petunjuk sumber. B. Tempat memperluas pembahasan yang diperlukan tetapi tidak relevan jika dimasukkan di dalam teks. Penjelasan ini dapat berupa kutipan pula. C. Referensi silang, yaitu petunjuk yang menyatakan pada bagian mana atau halaman berapa hal yang sama dibahas di dalam tulisan. D. Tempat menyatakan penghargaan atas karya atau data yang diterima dari orang lain. F. Penomoran catatan kaki. Penomoran catatan kaki dilakukan dengan menggunakan angka Arab 1,2 dan seterusnya di belakang bagian yang diberi catatan kaki agak ke atas sedikit tanpa memberikan tanda baca apapun. Nomor itu dapat berurut untuk setiap halaman, setiap bab, atau seluruh tulisan. Bagian G. Penempatan catatan kaki. Catatan kaki dapat ditempatkan langsung di belakang bagian yang diberi keterangan catatan kaki langsung dan diteruskan dengan teks. Bagian H. Unsur-unsur bagian kaki. Bagian A. Untuk buku. Nomor 1. Nama pengarang atau editor penerjemah ditulis dalam urutan biasa diikuti koma. Nomor 2. Judul buku ditulis dengan huruf kapital atau kecuali kata-kata tugas di garis bawahi. Nomor 3. Nama atau nomor seri kalau ada. Data produksi terbagi atas 4, yaitu jumlah jilid kalau ada. Kota penerbitan diikuti titik 2 ditulis. Nama penerbit diikuti koma di antara. Tahun penerbit kalau ada. Nomor 5. Nomor jilid kalau perlu. Nomor 6. Nomor halaman diikuti titik. Bagian B. Untuk artikel dalam majalah berkala. Nomor 1. Nama pengarang. 2. Judul artikel di antara tanda kutip. 3. Nama majalah di garis bawahi. 4. Nomor majalah jika ada. 5. Tanggal penerbitan. 6. Nomor halaman.